Good morning everyone. How are you today? Saya baru kembali dari pernikahan salah satu jemaat yang menikah hari ini. Direncanakan garden party, tetapi cuaca tidak bisa berdamai dengan keadaan hari ini sehingga harus dipindah untuk marriage on the patio. Saudara, terkadang kita tidak bisa menghindari apa yang kita tidak bisa rubah. Ya, cuaca, keadaan COVID-19, lockdown, restriction, ya, social distancing, itu semua tidak bisa kita hindarkan. Kita harus masuk di dalamnya. Nah, banyak orang berpikir demikian, bahwa mempertahankan sesuatu adalah satu kekuatan. Mempertahankan sesuatu adalah satu kekuatan. Padahal, untuk melepaskan itu, melepaskan sesuatu itu juga merupakan satu kekuatan. Nah, kekhawatiran merupakan satu komoditas bagi manusia modern, termasuk saudara dan saya. Ketika kekhawatiran itu datang dan pergi, datangnya kita tidak antisipasi, kita tolak-tolak. Tetapi kalau kekhawatiran itu pergi, wow, kita sukacita. Ya, kita bernafas lega. Tetapi betapa leganya hati saudara itu cuma sekedar sementara waktu saja. Karena namanya manusia. Kekhawatiran itu akan tetap datang lagi dengan berjalannya masalah dalam kehidupan kita. Ada satu pola dalam kehidupan manusia yang menjadi gaya hidup manusia, yaitu setelah menyelesaikan satu masalah, ya, maka tidak akan lama lagi akan datang masalah yang lainnya yang harus diselesaikan. Jadi dari satu masalah menuju masalah yang lain, selesaikan ini, selesaikan sana, selesaikan ini lagi, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Misalnya ada beberapa yang mengatakan begini, wow, tubuhmu kok melar ya, tubuhmu kok besar. Ya, kemudian saudara langsung memberikan komando kepada pemikiran saudara bahwa saudara harus ke gym. Mulailah saudara ambil satu subscription, menjadi member dari salah satu gym di dekat tempat saudara. Ya, kemudian saudara berlatih dengan gigih, dengan rajin dan lain sebagainya. Akhirnya tubuh yang gembur itu menjadi berkotak-kotak. Tetapi setelah tubuh itu berkotak-kotak, bahagianya cuma sebentar. Tetap saja tidak membawa satu kebahagiaan dalam hati. Walaupun kita ini berusaha untuk mengambil kredit dengan jerih payah yang selama ini kita lakukan terhadap tubuh maupun otot kita. Nah, orang yang sama ini akan menyadari bahwa dia ini sedang ambil bagian ataupun partisipasi dalam satu permainan yang tidak mungkin dimenangkan. Bukan tubuhnya yang salah, melainkan pemikiran yang mengatakan bahwa tubuhnya ini kurang bagus ataupun tidak sempurna. Jadi pasti ada kekurangan pada tubuhnya. Itu pemikiran yang menjadi momok bagi orang itu sendiri. Tetap saja dia khawatir akan keadaan tubuhnya. Khawatir akan tidak mampu mempertahankan apa yang sudah diraih. Kotak-kotaknya nanti akan jadi ya satu landasan kapal terbang lagi. Nah, langkah pertama untuk menghindari saudara dan saya di dalam permainan tikus ini yang tidak ada ujung akhirnya adalah menyadari bahwa tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya kekhawatiran kita ini. Firman Tuhan katakan, ya, kalau kamu khawatir dulu, apa yang kamu bisa kerjakan, apa yang bisa menambahi daripada kehidupan. Nah, 5 perihal yang saya ingin berikan pada saudara pada pagi hari ini yang saudara harus waspada. Benar-benar saudara harus berhati-hati.
dalam 5 hal ini yang sering membisiki di telinga kita, bahkan pemikiran kita memprosesnya menjadi satu kebenaran. Padahal itu racun, ya, racun yang dibungkus, istilahnya begini, racun yang dibungkus dengan kekhawatiran dalam hidup. Berikan 5 saja. Yang nomor 1 adalah waktu. Nah, apa salahnya waktu? Jikalau Anda lihat bulan ini, bulan Juni tahun 2020, Anda sudah berusia 32 tahun, masih single. Anda single, kemudian pemikiran Anda mengatakan begini, mengapa aku tidak menerima ya pinangan daripada si A pada waktu aku usia 23 tahun? Mengapa aku selalu gagal dalam cinta kasihku, percintaanku? Lihatlah. Saudara mulai khawatir dengan waktu yang merongrong. Seolah-olah katakan, aku jalan terus waktu. Engkau masih tetap single. Itu mengusik kekhawatiran Anda. Padahal hari ini saudara bisa bangun 32 tahun. Yes, kita tidak bisa sembunyikan kenyataannya. 32 tahun, benar. Single, yes. Tetapi penuh ucapan syukur dan semuanya akan berjalan normal. Aku tidak butuh siapa-siapa, hanya Tuhan Yesus yang aku butuhkan. Nah, kehidupan saudara akan berubah loh. Itu bicara waktu yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah penilaian orang lain. Apa yang kata orang. Penghakiman orang akan diri saudara. Betapa tidak ada gunanya sih kita mendengarkan suara orang, penghakiman orang, ya, asumsi orang yang tidak menyukai Anda. Saudara, kita ini bakal hidup ini cuma sekitar 70-80 tahun. Kalau di atas itu bonus. Pastilah ada orang yang mengasihi kita. Dan pastilah ada orang yang tidak suka kepada kita. So what? Kalau yang Anda dengar cuma yang tidak mengasihi saudara, maka saudara akan menjadi ya satu tempat sampah, di mana sebetulnya tempat sampah itu kalau dilihat saudara-saudara lapisannya emas, bahkan ada yang emas murni, tapi digunakan untuk pembuangan sampah saja. Percayalah, hidup Anda tidak bergantung pada penilaian mereka. Apa yang Anda mengerti, siapa diri Anda melalui pandangan firman Tuhan, itulah yang paling penting dalam kehidupan. Itu akan mengusir semua kekhawatiran. Apa yang Anda tidak miliki, apa yang tidak bisa Anda kerjakan hari ini. Tuhan punya waktu. Tuhan akan kerjakan di dalam diri saudara. Saudara kekurangan apa? Ya, saudara benar-benar akan hidup oleh karena firman Tuhan katakan siapa diri Anda. Ketiga adalah sukses. Wow, ini saudara. Banyak asumsi yang kita berikan kepada perihal yang satu ini. Saudara tanya masing-masing manusia, saudara, bicara tentang apa itu sukses. Oh, saudara akan dapatkan bermacam-macam pendapat mengenai sukses itu sendiri. Anda merasa galau apabila Anda belum meraih sukses. Nah, saya mau tanya kepada saudara. Batas di mana sukses yang Anda maksudkan? Batas di mana sukses yang Anda perkirakan bahwa itu adalah sukses? Apakah dunia itu akan berhenti berputar apabila Anda belum sukses? Rasanya ya tidak. Apakah Anda yakin setelah meraih sesuatu yang Anda anggap sukses itu, kemudian Anda merasa menepuk diri, selesai aku sudah, bahagia. Setelah Anda raih sesuatu yang di tangan saudara, saudara lihat lagi, loh kok bukan ini? Kemudian kekhawatiran masuk lagi dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Nah, usir semua kekhawatiran dan perihal yang mengenai belum sukses ini dari kehidupan saudara. Tendang jauh-jauh.
Rahasia sukses itu, saudara, yang sejati adalah melakukan apa yang ingin Anda lakukan dan puas dalam keadaan hari ini sebab Anda tahu panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Satisfaction. Yes, masih ada yang perlu diraih, tapi Anda tidak ambisi untuk mengejarnya sebelum waktunya Tuhan. Yang keempat, penyesalan. Regret. Regretful. Anda sedang mengalami sesuatu yang Anda tidak inginkan terjadi. Kemudian pemikiran kita ini berandai-andai. Andai kata aku tidak lakukan ini, andai kata aku tidak menerima pinangan ini, andai kata aku tidak menikah, andai kata aku tidak kerja di perusahaan ini. Andai. Jikalau Anda lakukan perihal terdahulu, maka semuanya ini tidak akan terjadi. Itu pemikiran Anda. Anda khawatir, apakah keadaan Anda terlambat oleh karena pemilihan yang keliru. The truth is, kita tidak bisa memutar sejarah. Apa yang terjadi, ya sudah akan terjadi. Ya sudah terjadi itu. Tetapi kita bisa keluar dari semua kekhawatiran akan masa depan. Apabila kita mengerjakan hari ini, sampai kepada masa depan dengan semangat dan iman percaya Anda. Iman Anda yang membuat perbedaan itu. Iman Anda lah yang membuat perbedaan. Yang terakhir 5 adalah mimpi. Jangan berhenti bermimpi. Kebanyakan daripada kita menerima bahwa kehidupan kita selesai. Ini nasib yang diciptakan yang maha kuasa untuk kita semua. Dan biasanya nasib ini semuanya kehidupan yang tidak nyaman. Karena apa? Kita berhenti bermimpi. Kita tidak lagi bermimpi. Setelah tahu musuh terbesar daripada kekhawatiran? Ya mimpi saudara. Mimpi Tuhan yang ditaruh di pikiran saudara. Mimpi Tuhan yang ditaruh di dalam sanubari saudara. Rasanya kalau pada waktu saudara pejam mata itu. Karena lelah dengan keadaan hari ini. Tapi ada sesuatu yang bangkit dari dalam hidup Anda. Dari hati Anda. Yang mengatakan, engkau jauh lebih baik daripada ini. Itulah mimpi saudara. Bagi saya, selama nafas masih melekat pada tubuh ini, saya masih mampu untuk bermimpi. Seorang pemimpi tidaklah pernah tertidur. Beda dalam bahasa Indonesianya antara mimpi dengan mimpin. Itu cuma bedanya satu huruf, N. N ini bisa dikatakan normal saja. Tetapi N untuk saya harus double. Jadilah pemimpin bagi kehidupan Anda. Dengan banyaknya mimpi, maka kekhawatiran itu tertinggal jauh di belakang saudara. Saya senang dengan ayat ini. Mazmur 139 ayat 14 mengatakan demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Diri Anda, hidup Anda, mengucap syukur. Ajaib apa yang engkau jadikan. Kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya tahu pagi ini, saya bangun dengan semangat yang baru. Oleh karena itu, saya ingin tinggalkan kepada saudara. Besok, saudara harus bangun dengan semangat yang luar biasa sekali. Bangun tidur, sadar, dan bersyukur kepada Tuhan untuk hidup Anda. Dan hari esok, masih ada masa depan. Coronavirus dan COVID-19 kita akan lalui bersama-sama. Keadaan saudara babak belur hari ini. Yes. Bukan cuma saudara. Banyak orang lain juga mengalami hal ini. Tetapi biarlah saudara tetap memandang. Satu mata boleh menangis. Satu mata tetaplah terbuka. Melihat ada hari esok. Itulah balance dalam kehidupan kita. Jangan izinkan kekhawatiran masuk dan merampok mimpi
Anda. Musuh daripada kekhawatiran hanya satu, mimpi yang daripada Tuhan. Dekatlah sama Tuhan. Biarlah Anda bermimpi tentang hari esok bersama dengan Yesus. God bless you.